Langsung saja pada pertanyaan yang pertama tentang ekonomi mikro Islam. Pertanyaan pertama itu, apa sih ruang lingkup? Jelaskan ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Jadi, ekonomi mikro Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari atau menganalisis bagian kecil dari keseluruhan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam, mempelajari tiap-tiap individu dari setiap unit ekonomi, baik itu produsen, konsumen, investor, dan lain sebagainya. Itu seluruhnya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua, jelaskan manfaat mempelajari ekonomi mikro Islam. Nah, adapun manfaat dari mempelajari ekonomi mikro Islam ada 3. Yang pertama, explanation, yang kedua, prediction, dan yang ketiga, decision making. Nah, explanation. Setelah kita mempelajari ekonomi Islam, nah, kita bisa menjelaskan proses terjadinya sesuatu, terbentuknya fenomena atau kejadian sosial. Nah, yang kedua, prediction. Setelah kita mempelajari ekonomi mikro Islam, setelah itu kita bisa memperkirakan sesuatu hal yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Setelah kita mengetahui informasi pada masa sekarang, nah, hal tersebut itu bisa memperkecil kesalahan, seperti itu. Apa yang sekarang itu salah bisa diperbaiki nanti di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, decision making, pengambilan keputusan individu setiap unit ekonomi. Nah, setiap orang itu harus bisa mengambil keputusan. Contohnya dalam how dan why, bagaimana dan mengapa dan bagaimana. Ketika konsumen mengambil keputusan untuk membeli barang yang memang barang tersebut itu harganya naik nih. Nah, kita harus mengetahui kenapa sih harga barang tersebut bisa naik. Nah, why, bagaimana solusinya, seperti itu. Lanjut pada materi kedua, yaitu mengenai konsep kebutuhan. Nah, pertanyaan pertama, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah suatu hal yang memang harus dipenuhi, tanpa pertimbangan, harus gitu, wajib dipenuhi. Kalau misalkan nggak bisa dipenuhi, maka akan terjadi suatu hal yang sangat ekstrim. Contohnya makan gitu. Kita kan butuh makan ya, setiap hari kan butuh makan. Kalau misalkan enggak makan itu bisa kelaparan, sampai-sampai kan bisa mati kelaparan. Nah, itu termasuk kebutuhan. Nah, selanjutnya keinginan. Keinginan adalah perasaan atau hasrat ingin memiliki sesuatu. Nah, dalam keinginan ini harus adanya pertimbangan, apa sih yang harus didahulukan terlebih dahulu, gitu kan. Nah, kalau misalkan keinginan ini itu tidak dilakukan atau tidak terpenuhi, maka akan terjadinya kecemasan, kegalauan, penyesalan, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, kebutuhan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan zaruriyat atau primer. Dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada hifduddin, menjaga agama, hifdun nafs, menjaga kehidupan, hifdun nasl, menjaga keturunan, hifdumal, menjaga harta. Nah, yang kedua ada kebutuhan hajiat atau sekunder. Nah, jika kebutuhan ini itu tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan. Nah, yang ketiga atau terakhir ada kebutuhan tersier atau tahsiniat. Jika kebutuhan ini itu muncul ketika kebutuhan sekunder dan primer terpenuhi. Jadi, sifatnya hanya pelengkap saja, seperti itu. Pembahasan yang ketiga mengenai konsep konsumsi. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan anjuran konsumsi dalam perspektif Islam. Nah,
dalam mengonsumsi sesuatu, yang pertama, kita tidak boleh bermewah-mewahan. Secukupnya saja gitu. Dalam Islam itu dianjurkan untuk secukupnya saja kalau dalam mengonsumsi sesuatu. Tidak boleh berlebihan, bermewah-mewahan. Nah, terus menjauhi mengonsumsi barang dan jasa yang membahayakan. Kita tidak boleh mengonsumsi atau harus menjauhi mengonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat Islam. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, ada faktor ekonomi, pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Materi keempat, mengenai proses produksi. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Nah, jadi produksi adalah semua proses atau suatu proses yang meliputi semua kegiatan yang bisa menambah atau menciptakan nilai guna barang dan jasa dari input sehingga menghasilkan output. Contohnya dalam barang, kita membuat produk nih, kue bolu. Nah, dari awalnya inputnya itu telur, terigu, oven, mixer, dan lain sebagainya. Nah, itu inputnya. Nah, setelah melalui proses hingga menghasilkan output. Outputnya adalah kue bolu. Nah, itu merupakan contoh dari produksi barang. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan dan anjuran produksi dalam perspektif Islam. Nah, adapun tujuan produksi dalam Islam, yang pertama, kecukupan individu dan keluarga. Yang kedua, jika kita memiliki harta lebih, bisa memberi tetangga dan orang lain. Nah, yang ketiga, tidak selalu mengandalkan orang lain. Nah, yang keempat, kita bisa melindungi harta dan mengembangkannya gitu. Nah, adapun anjuran melakukan produksi ini, dalam melakukan produksi itu kita harus selalu berlandaskan pada syariat, pada hukum syariat Islam. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai konsep biaya. Nah, pertanyaan pertama, perbedaan biaya implisit dan eksplisit. Nah, biaya eksplisit adalah sebagai salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pelaku bisnis. Jadi, biaya ini itu memang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, sedangkan biaya implisit adalah suatu jenis biaya peluang yang dimanfaatkan oleh bagian internal suatu perusahaan. Jadi, biaya ini itu tidak wajib dikeluarkan, akan tetapi menjadi suatu peluang dari bagian internal suatu perusahaan. Pertanyaan kedua, jelaskan mengenai biaya variabel dan biaya tetap. Jadi, biaya tetap adalah semua pengeluaran perusahaan yang sifatnya tetap walaupun berubah volume produksinya, akan tetapi jumlah biayanya itu tergantung dari pihak manajemen. Nah, sedangkan biaya variabel adalah pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan volume produksi atau biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dilakukan suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.